Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 22 September 2021 sampai dengan besok 23 September 2021. Jadi sekarang jamnya jam 12.54 ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu sesi 1 break siang ya. Saya akan bahas 8 saham untuk bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama, silakan nonton bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian pertama, yang ini untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham. Saya mulai langsung dengan baca. Jadi baca ini garis-garisnya ya. Untuk supportnya dia memang sekitar area 428 sampai dengan sekitar 416 ya, garis-garisnya sudah saya berikan. Nah ini memang sebelumnya sudah saya pernah informasikan area buy on weakness-nya di 404. Jadi kalau misalnya mau tunggu buy on weakness, bisa tunggu. Kalau dia turun di banyak 404 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Naik ke atas 416, buy, tambah lagi, naik ke atas 428, tambah lagi, seperti itu ya. Jadi target terdekatnya di 476. Kalau mau buy sekarang, boleh nggak pasang tarik? Boleh ya. Kalau mau buy sekarang, silakan pasang stop loss-nya di 416 dan 404. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 450, tambah lagi. Naik ke atas 476, tambah lagi, seperti itu ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan target berikutnya di 590 tercapai ya, seperti itu ya. Silakan dicek ulang ya apakah ada aksi korporasi right issue atau enggak ya, karena ada beberapa bank dia masih ada proses right issue ya sampai bulan September sampai Oktober ya. Jadi saya nggak ingat baca ini apakah salah satunya. Nanti bantu komentar ya kalau ada yang tahu ya, kalau mau right issue kapan, rasionya dan harga pelaksananya. Setahu saya sih belum ada beritanya ya. Untuk baca di sini resisten terdekatnya di 476 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 476, boleh tambah lagi. Berikutnya ya dia tinggal di area sekitar 515, 515, 545 ya, seperti itu ya. Ya, intinya garis-garis merah ini untuk area average up ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Memang hari ini ekornya panjang ke atas. Yang sudah punya harusnya pasang trailing stop ya 450 ya. Kalau sudah buy di 428 ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi mau buy sekarang, pasang aja stop lossnya di 416 dan 404 ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya MLPL. Jadi MLPL juga sudah pernah saya bahas. Kemarin saya bahas ya di bagian pertama ya, analisa saham harian. Jadi kalau kita lihat di sini dia berusaha untuk naik atas 605 ya. Ini selama di atas 540 dia masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya, pasang stop lossnya di 570 dan maksimum di memang garis saya di 520 ya, tapi di sini ada low-nya tanggal 21 515 ya. Jadi kalau turun bayar 515, jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Jadi bertahap atau bisa pakai acuan 540 ya. Jadi stop loss-nya atau trailing stop-nya 570, 540 dan 515. Itu yang bagi stop punya, atau kalau yang mau buy sekarang silakan. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 605 tambah lagi, naik ke atas 630 tambah lagi ya. Target berikutnya sekitar kurang lebih 680 sampai dengan 705. Kalau dia naik lagi ya, target berikutnya sekitar 740 dan 770 ya. Areanya untuk MLPL. Ini 770 dapat dari mana? Ini dapat dari high-nya di sini ya. High-nya tanggal 12 Juli 2021. Jadi memang dia pergerakannya ya naik sideways ya. Nah, kalau dia breakout biasanya dia higher high ya. Jadi target terdekat masih memungkinkan ke 630 ya. Kalau breakout lagi ya, berikutnya lagi berarti targetnya di 680 dan 705 kurang lebih ya. Cukup ya untuk MLPL. Berikutnya ADRO. Jadi ADRO ini memang sudah saya sebutkan ya, untuk saham-saham batu bara itu sampai dengan awal tahun depan ya, Januari 2022 itu kemungkinan masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi akhir-akhir tahun ini memang kesempatan untuk buy ya, koleksi ya. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya. Jadi itu istilahnya buy on weakness. Ini sudah saya sebutkan garisnya buy on weakness. Kalau dia naik ke atas 1360 silakan buy ya. Atau kalau dia nyentuh 1295 naik ke atas buy, naik ke atas 1315 tambah lagi dan seterusnya ya. Harusnya yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, lumayan ya profitnya, seperti itu ya. Target berikutnya di 1420, 1450 dan 1485. Itu untuk ADRO. Jadi kita belinya bertahap aja. Kalau dia setiap kali koreksi kita jangan terlalu takut ya. Yang penting garis-garisnya ini diikutin ya.
Kalau misalnya sebelumnya ya naik ke atas 1390, kemudian dia gagal bertahan di atas 1390. Kalau misalnya Anda trading ya jual dulu. Nanti kalau kesempatan buyback ya, ini kan sudah saya sebutkan, naik lagi ke atas 1340 atau 1360 ke atas boleh buyback ya, seperti itu ya, buy ya. Ya lumayan paling nggak dapat istilahnya cashback ya, cashback dari selisih harga jual dan harga buybacknya ya, atau harga beli kembalinya seperti itu ya. Kurang lebih untuk ADRO ya dia masih bagus lah ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1420 breakout ya. Jangan takut resisten ya. Jangan selalu kaku beranggapan oh ini resisten, oh bakalan turun itu Pak Sunar. Belum tentu ya. Kalau dia breakout ke atas dia akan membentuk target berikutnya, resisten berikutnya ya di 1450 dan 1485 seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku dekat resisten, bukan berarti pasti jual enggak ya. Tapi bukan berarti pasti naik enggak ya. Ya makanya itu kan saya sudah kasihkan garis-garisnya ini kan sudah saya berikan. Jadi tinggal ikutin aja. Trading itu mudah kalau ada panduannya ya. Trailing stop di mana, stop loss di mana, average up di mana, ini sudah saya berikan ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya. Berikutnya AGRO. AGRO memang dia masih cenderung sideways, tapi dia sudah saya sebutkan ya, sudah sering banget saya bahas ya. Kalau selama dia bertahan di atas 2260, kalau mau buy on weakness boleh-boleh saja ya. Jadi selama di atas 2260 dia masih peluang untuk breakout lagi ke atas 2600. Jadi belinya bertahap aja. Nanti naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi ya. Nah, mudah-mudahan dia berhasil breakout. Ini swing high tertingginya di 2920 ya. Kalau dia breakout ke atas 2920, target berikutnya di 3150 dan 3500. Ya minimum lah di 3350. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Tinggal ikutin aja ya. Kalau mau pasang stop lossnya ya atau trading stopnya di 2260 dan 2200 ya seperti itu ya. Maksimum jangan lupa ya kalau dia turun di bawahnya 2000 lebih baik sih jual dulu semuanya karena ada kecenderungan dia turun di bawahnya 1875 ya. Testing area ini ya. Lo yang di sini swing-nya ya. Jadi memang dia sideways ya. Jadi khasnya AGRO kalau dia sideways, sidewaysnya lama. Kalau dia naik, mulai naik ya naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau dia sudah breakdown ya, turun ke bawah dari sideways areanya, dari support dari sidewaysnya ya, dia kalau turun juga bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi hati-hati aja, tetap waspada, tetap sabar, fokus dan disiplinnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ARKA. ARKA ini sebenarnya sih nggak saya bahas ya, karena menurut dari pengalaman sebelumnya kalau sahamnya naik tinggi ya, kalau saya bahas pasti ada aja yang nekat langsung buy ya. Atau saya sudah sebutkan resikonya tinggi. Nanti nyangkut menyalahkan Pak Sunar ya. Makanya saya nggak bahas sebelumnya. Dia kan sudah naik tinggi ya. Dari awal sini saya sudah tahu dia naik tinggi tapi saya nggak bahas ya. Seperti itu ya. Cuma saya bahas kali ini ya. Saya hanya kasih tahu aja trading stopnya atau stop lossnya bagi yang berminat tahu. Kalau kita lihat di sini ya. Ini di sini kan ada swing high-nya di area sebelumnya di sini ya. Di 117 ya. Jadi dia sudah berhasil breakout kan. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, target berikutnya di area ini ya. Swing high yang sebelumnya di sini ya. 150-an ya kurang lebih ya. Di sini ya. Bentar. 150 ya. Jadi kalau naik lagi berikutnya kurang lebih ya sekitar area sini lah ya. 171 ya. Jadi ini target-targetnya resistennya ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 117. Kemudian berikutnya lagi di 105 ya. Gitu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, sebenarnya sih ya kalau mau buy sekarang itu memang boleh saja ya. Memang tapi ciri khasnya resikonya tinggi ya. Buy high, sell higher ya. Jadi jangan lupa nanti kalau buy sekarang, besoknya lagi atau 1-2 hari lagi turunnya dalam AFB berhari-hari, nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar ya. Seperti itu ya. Memang ini sebelumnya resikonya tinggi. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada volume sama sekali ya ini ya. Tidur gini ya, waktu dia di harga 50 kemudian dia aktif kembali ya. Volumenya tiba-tiba naik tinggi. Tapi dia seringkali kadang-kadang sudah naik tinggi volumenya hilang ya. Jadi bisa aja resiko nyangkut gak bisa jual. Tapi yang berani ambil resiko ini targetnya masih bisa ke 150 dan 171. Asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya yang sudah punya ya 117 dan 105. Kalau turun bayar 105 lebih baik jual dulu. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya, kalau misalnya dia koreksi ya maksudnya kira-kira tunggunya di mana? Ya mungkin sekitar area ini ya saya gambarkan ya, sekitar 80-an. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 80, ya saya nggak mendoakan turun nggak ya. Kalau dia misalnya koreksi di bawah 80, kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 80 buy ya, seperti itu ya.
Kemudian kalau dia naik lagi, breakout ke atas ini 90 tambah lagi dan seterusnya. Berikutnya ya kalau antara 90 dan 105 ya setiap kelipatan Rp5 kalau dia naik ya atau setiap kelipatan Rp4 lah. Kalau dia naik ya silahkan tambah lagi atau average up seperti itu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Saya nggak bahas banyak. Ini khusus yang berani ambil resiko tinggi ya. Buy high sell higher. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Karena sebelumnya dia tidak ada volume sama sekali. Diangkat naik tinggi, volumenya tinggi. Tapi dia bisa tiba-tiba hilang ya volumenya seperti ini ya. Tiba-tiba hilang tanggal 20 September ya. Jadi hati-hati aja. Belinya bertahap ya. Oke, berikutnya untuk Toys. Toys sudah sering saya bahas juga. Ya, kemarin saya bahas ya, hari ini saya bahas lagi. Memang dia selama bertahan di atas 207 ya, garisan Fibonacci retracement 8,2%, dia masih ada peluang untuk breakout. Target berikutnya di 296, berikutnya lagi sekitar 360 ya. Fibonacci retracement 78,6%. Kalau breakout lagi ke atas 360, mau tambah lagi silakan. Berikutnya di 440. Mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 200 dan 178. Kalau takut buy on weakness ya tunggu aja di 153. Artinya kalau dia koreksi di bawah 153, kita belinya kalau dia sudah bersih rebound atau mantul ke atas 153 barusan kita buy ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk Toys. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG ini setelah dia breakout ke atas 18.500 ya, di atas Fibonacci extension 107,2%, dia koreksi ya. Nah sekarang rebound lagi Pak Sunar. Nah, ini buy atau enggak? Yang kalau mau buy ya silakan ya. Yang tipe yang buy high sell higher ya. Kalau mau buy sekarang bertahap aja, pasang stop loss-nya di garis saya memang di 17.550 ya. Atau pakai acuan gini ya. Ini kan swing high sebelumnya kan di area 17.750. Jadi kalau buy sekarang pasang aja di stop loss-nya di 17.750 dan 17.350 ya. Jadi saya rubah sedikit ya. Kalau misalnya takut ya tunggu buy on weakness di area 15.800. Artinya kalau misalnya dia koreksi ke bawah 15.800, kita buy ya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Naik ke atas 11.500 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini tetap sama ya acuannya ya. Yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy harusnya sudah profit ya. Mulai dari ini breakout ke atas ya. Pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Bahkan dia sampai tembus ke atas 18.500. Apakah bisa tembus lagi ke atas 18.500 higher high dari 18.750 ya dalam 1-2 minggu ke depan? Memang dia masih uptrendnya masih jago, masih uptrendnya masih bagus ya. Ini sideways-nya di jalur uptrendnya. Kalau dia berhasil breakout, dia bisa higher high ya. Nah ini target saya berikutnya di 19.450 dan 20.400. Yang berani buy high sell higher, buy sekarang boleh atau tunggu breakout ke atas 18.500 tambah lagi ya. Naik ke atas 18.750, kalau mau tambah lagi silakan. Breakout ke atas 19.550, target berikutnya di 20.400 ya, seperti itu ya. Ini target price-nya. Ini sebelumnya pernah saya gambarkan mengenai formasi rounding bottom-nya di sini ya. Ini kan rounding bottom ya, seperti itu ya. Jadi dia kalau berhasil breakout, target price-nya sebenarnya masih di 22.000 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik sampai dengan di Fibonacci extension 161,8% ya. Ini berdasarkan chart pattern-nya kalau rounding bottom, ini ketinggiannya ya. Kedalamannya kalau kita ukurkan kedalamannya ke permukaannya itu jadi target price-nya berikutnya ya. 22.000 masih memungkinkan. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya seperti itu ya. Kalau trennya masih baru bagus ya uptrendnya ya. Tidak ada harga yang kemahalan enggak ada. Kalau trennya turun terus tidak harga-harga yang kemurahan ya. Dia akan turun lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk ITMG. Berikutnya untuk Unilever ya. Maksudnya Unilever ini kan memang strong downtrend ya. Jadi saya katakan ya, Unilever adalah saham strong downtrend. Jangan berpikiran, oh kalau turun lagi dikasih murah, turun lagi dikasih murah. Sebenarnya sih untuk Unilever di harga sekarang ya, dia nggak terlalu murah banget ya, enggak ya. Kalau kita lihat harga price to book value-nya, jadi harga PBV-nya ya, untuk Unilever ya, saya cek dulu yang terakhir ya, untuk di RTI ya, itu dia masih mahal ya. Dia walaupun turun-turun terus dia harganya masih tetap mahal terus. Kita jangan beranggapan oh murah beli ya, murah beli enggak ya. Seperti itu ya. Ini coba saya cekkan untuk Unilever. Dia terakhir kalau berdasarkan value-nya, book value-nya dia book value-nya dia di harganya price book value-nya di harga 37,35 kali ya seperti itu ya. Jadi
book value-nya dia itu cuma di harga Rp105 ya. Memang dia di harga yang mahal. Ya, seperti itu ya. Masih bisa turun lagi Pak Sunar karena trennya masih strong downtrend ya, dia masih turun lagi. Kalaupun mau spekulasi buyback ya, seperti itu ya. Ya tunggulah minimal kalau dia naik lagi ke atas 4020 ya, seperti itu ya. Jadi kalau sekarang memang masih resiko, tapi saya terus terang aja saya hari ini buyback ya. Karena sebelumnya saya ada beli ya sekitar average saya sebenarnya sebelumnya sekitar 4100-an, tapi kemudian kalau dia turun kan saya jual, kemudian saya buyback ya seperti itu ya. Kemudian dia naik lagi waktu itu 4200 lebih ya, kemudian saya jual lagi kena trailing stop ya. Nah ini hari ini saya buyback, tapi saya sudah ada mindset kalau dia turun di bawahnya 3800 ya, low-nya kemarin saya akan jual dulu semuanya, saya nggak akan beli lagi kecuali nanti kalau dia sudah naik lagi ke atas 4020. Jadi ini istilahnya last try terakhirnya saya ya, kalau istilahnya mencoba untuk ya terus terang aja ini kalau boleh dikatakan tangkap pisau jatuh ya. Memang ini pisau jatuh ya. Jadi kalau beli sekarang itu terus terang aja tangkap pisau jatuh ya. Nah, seperti itu ya karena dia masih turun ke bawah. Jadi jangan beranggapan murah karena PBV-nya dia itu masih mahal. Book value-nya aja sekitar 105. Ya. Kalau kita beranggapan turun makin murah ya ya masih mahal mestinya ya. Bukan bukan sudah murah enggak. Murahnya di harga berapa bisa sampai 105 lah, apakah bisa turun sampai 105 ya kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau bagi investor Unilever dia sudah ada perubahan fundamental dalam arti seperti ini ya, makin tahun bertambah ya itu price to book value-nya dia makin turun ya. Anda bayangkan nggak kalau Anda sebagai investor barang yang Anda pegang ya, itu makin lama value-nya makin turun gitu ya. Walaupun mungkin fundamentalnya masih bagus. Ya, apakah Anda masih suka untuk pegang Unilever seperti itu ya? Nah, mungkin ada pertanyaan juga, Mas Sunar, dari Unilever sendiri kok dia nggak ada aksi buyback seperti apa gitu ya? Kok soalnya kan harga sahamnya kan turun-turun terus. Ya kalau kita lihat dari kepemilikan sahamnya untuk Unilever Indonesia Holdingnya ya, itu ya dia memegang sekitar 84,99% dari seluruh kepemilikan saham ya. Jadi masyarakat itu baik individual maupun institusi hanya 15% ya. Jadi mereka nggak akan pusing buyback sahamnya setahu saya sih ya, seperti itu ya. Kalau mereka buyback ya dipertanyakan seperti itu. Kenapa buyback? Apakah mereka pikir kemurahan padahal kan price to book value-nya dia mahal. Jadi kita jangan beranggapan kok perusahaannya nggak peduli ya, karena perusahaannya bagus dia nggak peduli terhadap harga sahamnya, dia hanya peduli fokusnya kepada fundamentalnya atau kinerja perusahaannya seperti itu ya. Dia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan kinerjanya kalau misalnya lagi lesu ya, bukan dilihat dari harga sahamnya. Karena dari kita ketahui memang asal muasalnya dia turun dalam karena pembobotan ulang kan, seperti itu ya, berdasarkan floating point kan, floating ya. Karena dia kepemilikan sahamnya dia kan masyarakat sedikit ya, jadi dia weight-nya itu bobotnya dikurangi banyak seperti itu ya. Jadi terus terang mungkin manajer investasi dia mengurangi juga. Terus lagi pula untuk Unilever kan dia tiap tahun itu PBV-nya makin turun terus ya, price to book value-nya. Jadi harganya itu makin murah dan makin murah. Anda mau nggak jadi investor beli sekarang, memang harganya murah, tapi tahun depannya lagi dia kecenderungan turun ya, trennya seperti itu ya. PBV-nya turun lagi, terus turun lagi. Loh, berarti barang yang saya beli ini kok value-nya, nilainya itu makin murah gitu ya, seperti itu ya. Kan katanya Warren Buffett kan price is what you pay ya. Kan value is what you get. Nah, kalau yang kita beli itu setiap tahun value-nya makin murah terus. Nah, perasaan kita seperti apa seperti itu ya. Jadi kalau untuk Unilever ya jangan terlalu optimis untuk jangka panjang, Pak Sunar bagus gitu ya. Sekarang masih murah ya, belum tentu murah seperti itu ya. Jadi kalau mau buy terus terang aja, kalau buy sekarang masih tangkap pisau jatuh. Paling amannya memang harus tunggu kalau dia naik ke atas 5250 ya, jauh ke atas ya. Tapi kalau tipe-tipe kita ya, kalau tunggu ke 5250 ke atas ya, itu pun ini masih terlalu awal kalau berdasarkan Fibonacci retracement ya, yang saya gambarkan dari swing high yang sebelumnya di sini ya. Di swing high-nya 8000 sampai dengan turun mendalam sampai di harga ini ya, swing low-nya ya 5000 ya. Memang garisnya Fibonacci retracement belum saya ganti-ganti ya. Kenapa? Karena belum ada konfirmasi rebound. Kalau saya ganti
nanti pada bingung semua ya, oh ini geser-geser terus, jadi sepertinya kelihatannya lebih dekat ya resistennya, padahal ini masih resiko cenderungannya masih turun dalam. Kalau mau amannya ya tunggu kalau dia naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% sebelumnya yang saya gambarkan, naik ke atasnya ini ya 6.000 ya. Nah kalau dari sekarang tunggu ke 6.000 ke atas ya ketinggalan Pak Sunar. Mungkin ada yang bilang, ya Pak Sunar itu tolol banget, sekarang harga murah kok disuruh tunggu di harga 6.000 ya. Ya memang berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, kalau kita tarik dari swing high di sini dan swing low-nya, itu kalau selama dia berada di bawahnya 38,2% Fibonacci retracement-nya, harganya ya, di bawah Fibonacci retracement 8,2%, itu kecenderungannya masih downtrend ya. Memang itu terbukti kan masih downtrend terus ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya sempat rebound kemudian dia turun lagi ya, seperti itu ya. Iya kalau misalnya kalau sudah terbukti naik ke atas 6.000 ya, mungkin Anda bisa ngata-ngatain saya stupid ya, atau bodoh ya, atau tolol lah. Kok dari bawah Anda nggak mau beli? Padahal sudah murah ya. Iya kalau dia rebound naik tinggi. Kalau dia makin turun lagi ke dalam, ya pasti Anda diem aja ya, seperti itu ya. Kalau sudah terjadi ya gampang ngomongnya ya. Anak saya aja yang masih di SD bisa ngomong. Seperti itu ya. Karena ini sebelumnya seperti ini ya. Misalnya ini rebound naik tinggi posisi sini. Wah, bayar aja. Sudah mantul ya. Hajar sebanyak-banyaknya pakai margin ya. Ya ternyata apa? Nggak lama lagi dia koreksi, naik lagi dia gagal ya, masih turun ke bawah. Karena dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%. Jadi trennya masih cenderung downtrend ya. Memang terbukti kan ini masih downtrendnya masih kuat, turun ke bawah ya seperti ini ya. Ini gambaran saya sebelumnya ya. Waktu saya bahas ini ternyata dia turun lagi terus ke bawah ini. Jadi terus terang aja ini masih strong downtrend ya. Kalau Anda beli sekarang, Anda belinya tangkap pisau jatuh ya seperti itu ya. Ya jangan ikutin saya. Kalau saya sih karena average saya di 4.100-an, sebelumnya sudah saya jual terus naik lagi, turun saya buyback, naik lagi saya jual ya, kena trailing stop ya ketika dia turun dari 4210 ke bawah. Nah ini saya sudah mulai buyback kembali, tapi porsi saya yang buy ini saya terus terang aja buy-nya nggak banyak ya, ya seperti itu ya, karena cenderungan masih downtrend, tangkap pisau satu. Saya biasanya nggak pernah tangkap pisau satu, cuma karena Unilever ya sisa ya berapa ya, sisanya lah sedikit lah satunya ya, saya untuk trading Unilever lah, coba-cobain ya seperti itu ya. Tapi saya disiplin banget ya, kalau dia turun bayar 3.800 saya pasti jual ya, nggak pakai besok aja, nggak pakai apa, sudah pasang automatic order ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya, memang stokastiknya dia golden cross ya. Kalau sebelumnya kalau dia stokastik golden cross, dia kemungkinan masih bisa profit ya, walaupun naiknya tipis banget ya. Ya mudah-mudahan kali ini masih ke 4.200 ya, paling nggak saya bisa take profit lagi seperti dia kalau misalnya kena trading stop ya, kalau dia turun ya. Lumayan ya kalau dari angka sekarang ke 4.200 ya, masih ada gitu. Average saya sekitar 4.100-an ya, seperti itu ya. Memang masih nyangkut tapi saya sudah jual buy ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Saya terus terang disiplinnya ketat banget ya. Kalau kena jual ya udah. Kalau nanti mau buyback lagi, saya nggak ragu-ragu untuk beli di harga atas yang saya jual ya, kalau dia trennya sudah mulai bagus. Kurang lebih seperti itu ya untuk bagian kedua. Jangan lupa cek bagian pertama videonya ya, ada 8 saham yang bahas. Seperti biasanya yang barusan join, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu kasih saran atau komentar, atau ya kalau nggak ada saran, nggak ada komentar ya, mungkin mau say thank you ya, tulis saja di kolom komentar ya. Seperti itu ya, seperti itu ya. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin ya. Terima kasih banyak.